Apakah Soeharto memalsukan tanda tangan presiden pada SK pembubaran PKI? Soeharto bukan wakil presiden dan saya tidak usul. Saya tidak takut membubarkan PKI. Malam itu, Minggu 13 Maret 1966, lampu di Istana Bogor masih terang benderang. Ada kesibukan dan suasana tegang di satu ruang. Pada malam itu, Presiden Soekarno memanggil 3 wakil Perdana Menteri, yakni Subandrio, Johannes Limena, dan Khairul Saleh ke Istana Bogor. Hadir pula di Istana Bogor, Panglima Korps Komando Angkatan Laut KKU, Brigadir Jenderal Hartono, dan anak Marhen Hanafi, Duta Besar Indonesia untuk Kuba. Sehari sebelumnya, Presiden Soekarno baru mendengar kabar yang membuatnya naik darah. Menteri Panglima Angkatan Darat Mayor Jenderal Soeharto menerbitkan keputusan Presiden nomor 1/3/1966 soal pembubaran Partai Komunis Indonesia. Keputusan Presiden itu ditandatangani Soeharto dengan mengatasnamakan Presiden Soekarno tanpa menyampaikan pemberitahuan lebih dulu kepada Bung Karno. Soeharto bukan wakil presiden, dan saya tidak usur. Saya tidak takut membubarkan PKI kalau memang PKI telah memberontak, kata Presiden Soekarno seperti dikutip Hanafi dalam bukunya A.M. Hanafi menggugat kudeta Jenderal Soeharto. Mestinya tidak ada alasan Soeharto tak minta persetujuan dan tanda tangan dari Presiden Soekarno, karena Presiden ada di Istana Bogor, hanya berjarak 1 jam berkendara dari Jakarta. Soeharto memang punya senjata, yakni surat perintah Presiden Soekarno tanggal 11 Maret 1966. Perintah yang kemudian dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Lewat Super Semar, Presiden Soekarno menginstruksikan Mayor Jenderal Soeharto sebagai Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk mengembalikan kondisi keamanan dan ketenangan, juga menjamin keselamatan Presiden. Bung Karno menilai tindakan Soeharto sudah melampaui kewenangan yang diberikannya. Pada malam itu, 2 hari setelah turun Super Semar, dibantu ketiga wakil Perdana Menteri, Presiden Soekarno menyusun surat perintah 13 Maret 1966 sebagai koreksi atas pelaksanaan Super Semar. Lewat surat perintah 13 Maret itu, Presiden mengingatkan Jenderal Soeharto bahwa Super Semar adalah surat perintah, bukan penyerahan kekuasaan. Setiap pelaksanaannya harus dikonsultasikan dengan Presiden. Presiden juga meminta Jenderal Soeharto menghadap untuk memberikan pertanggungjawaban. Menjelang pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat, surat perintah 13 Maret itu ditandatangani Presiden Soekarno. Presiden meminta Wakil Perdana Menteri Limena ditemani Panglima KKU Jenderal Hartono segera menyerahkan surat itu kepada Jenderal Soeharto dengan menumpang helikopter. Keduanya terbang meninggalkan Istana Bogor menuju Jakarta. Surat perintah 13 Maret itu juga digandakan sebanyak 5.000 lembar. Rencananya, surat itu akan disebarkan ke berbagai tempat dan surat kabar. Menteri Penerangan Mayor Jenderal Ahmadi ditunjuk sebagai penanggung jawab penyebaran surat tersebut. Menjelang tengah malam, helikopter yang membawa Limena dan Jenderal Hartono tiba kembali di Istana Bogor. Kepada Presiden Soekarno, Limena melaporkan tanggapan Mayor Jenderal Soeharto setelah menerima surat perintah itu. Sampaikan kepada Presiden, semua tindakan yang saya lakukan adalah tanggung jawab sendiri, ujar Limena seperti dikutip dalam buku A.M. Hanafi menirukan kata-kata Soeharto. Jenderal Soeharto juga menolak menghadap Presiden keesokan harinya. Dia berkilah ada rapat pimpinan angkatan bersenjata pada hari itu di Istana Merdeka, Jakarta. Mendengar penuturan Wakil Perdana Menteri Limena, suasana menjadi hening dan muram. Presiden diam, dan mereka pun yang hadir diam. Sungguh sayang, 2 dokumen sejarah yang amat penting itu, Super Semar maupun surat perintah 13 Maret,
hilang tak berjejak. Arsip Nasional Republik Indonesia menyimpan 3 versi Super Semar. Arsip Nasional bekerja sama dengan Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri telah menguji 3 versi Super Semar. Kesimpulannya, tak ada satupun yang orisinil. Sementara itu, arsip Surat Perintah 13 Maret 1966 tak ada sama sekali. Jejak keberadaan Surat Perintah 13 Maret 1966 itu disinggung Wakil Perdana Menteri I Subandrio dalam memoarnya. Subadyo Anam, mantan Kepala Biro Penerangan di Departemen Koperasi dan Transmigrasi, kepada harian Barnas pada 1 September 1998, juga menuturkan bahwa dia pernah membaca Surat Perintah 13 Maret tersebut. Keluarnya 2 surat perintah Presiden Soekarno itu merupakan tahap menentukan dalam proses tumbangnya kekuasaan Bung Karno dan peralihan kekuasaan kepada Jenderal Soeharto. Pembubaran PKI hanya langkah pertama Soeharto setelah memegang Super Semar. Dengan Super Semar di tangan, Soeharto makin percaya diri, kendati tetap sangat berhati-hati. Hanya berselang beberapa hari setelah Partai Palu Arit diberangus, orang-orang dekat Presiden Soekarno mulai diamankan. Pada 16 Maret 1966, dalam rapat kabinet, Presiden Soekarno menolak memenuhi permintaan Jenderal Soeharto agar memecat beberapa menteri yang dicurigai punya hubungan dekat dengan PKI, salah satunya Wakil Perdana Menteri Subandrio. Tapi 2 hari kemudian, daftar 15 menteri yang diincar Gerakan Mahasiswa dan Angkatan Darat. Harold Koch menulis dalam bukunya The Army and Politics in Indonesia tersebar di jalan-jalan. Pasukan Resimen Para Komando Angkatan Darat yang dipimpin Kolonel Sarwo Edi Wibowo bersama Panglima Kodam Jaya Mayor Jenderal Amir Mahmud memimpin operasi penangkapan ke-15 menteri itu. Di bawah tekanan gelombang protes mahasiswa dan Angkatan Darat, Presiden Soekarno terpaksa melepaskan Subandrio kepada Jenderal Amir Mahmud. Kepada Amir, Presiden berpesan agar Subandrio tak dibunuh. Menurut Soeharto, ada beberapa dosa para menteri yang ditangkap itu. Subandrio, Wijutat, Setiadi Reksoprojo, dan Astrawinata dianggap punya kaitan dengan PKI dan Gerakan 30 September. Wakil Perdana Menteri Kairul Saleh dan Menteri Urusan Bank Sentral Yusuf Muda Dalam dianggap punya dosa lain lagi. Mereka secara tak bermoral hidup bermewah-mewah di tengah penderitaan rakyat. Pengaruh Jenderal Soeharto makin kokoh. Setelah lewat sejumlah manuver, berhasil mengubah status Super Semar menjadi ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara. Lewat sidang MPRS pada akhir Juni hingga awal Juli 1966. Dengan keluarnya Tab MPRS nomor 9 /MPRS /1966, Presiden Soekarno tak bisa lagi menganulir Super Semar. Bagaimana pendapat Anda? Demikian Kura-Kura, Taker Lambi Sundel.